Al-Quran pertama kali dicetak di Venesia, Eropa oleh Paganino dan Alessandro Paganini. Sayangnya, Al-Quran ini tidak diketahui keberadaannya selama berabad-abad dan diduga hilang. Salinan karya Paganini yang dianggap telah hancur total ditemukan pada tahun 1986 oleh Profesor Angela Novo di perpustakaan sebuah biara Italia dekat dengan Venesia dalam keadaan penuh dengan cacat. Terjemahan Al-Quran lengkap ke dalam bahasa Latin pertama kali dilakukan di Toledo oleh Robert of Gatton. Robert merancang pekerjaan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin. Penerjemahan tersebut kelar pada tahun 1143 dengan judul Lex Mahomet Pseudo Prophet. Terjemahan ini adalah terjemahan Al-Quran pertama kali ke dalam sebuah bahasa orang Eropa dan masih tetap menjadi ukuran standar penerjemahan Al-Quran hingga abad ke-16. Terjemahan Al-Quran lengkap karya Robert of Gatton ini selesai pada tahun 1143. 4 abad kemudian, yakni tahun 1543, terjemahan ini diedit dan diterbitkan di Basel oleh pendeta Theodor Plibiander. Edisi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, sejumlah pembuktian kesalahan Al-Quran oleh sarjana terkemuka. Dan yang ketiga, sejarah Turki. Edisi ini sukses besar dan dicetak ulang pada tahun 1550. 4 tahun kemudian, Al-Quran cetakan edisi dilengkapi dengan terjemahan bahasa Latin dan dicetak lagi oleh pendeta Ludovico Maraghi di Padua dengan tujuan teologis, di mana edisi ini dilengkapi dengan teks Arab dan terjemahan bahasa Latin, penjelasan mufasir Islam dalam bentuk teks asli bahasa Arab, dan penolakan atas Islam oleh Ludovico Maraghi. Edisi ini lebih dikenal dengan sebutan Al-Qurani Textus Universus. Ludovico Maraghi adalah sarjana Kristen yang pertama kali menggabungkan antara tafsir-tafsir Al-Quran dengan terjemahan. Terjemahan Latin karya Ludovico ini kemudian diterbitkan lagi dalam edisi yang lebih kecil di Leipzig pada tahun 1721 oleh ahli teolog Protestan Christian Renegus dengan judul Mohammedis Fili Abdallah Pseudo Prophetate Fides Islamitica. Dengan dekret Catherine II tahun 1787, teks Arab lengkap Al-Quran dicetak untuk pertama kalinya di Rusia di Asiatic Press, milik swasta di St. Petersburg. Itu dimaksudkan untuk distribusi gratis ke Kirgiz. 13 koreksi diberikan. Kesalahan melibatkan diakritik, bukan huruf. Errata diberikan dalam Tatar. Pada saat yang sama, doa dari sebagian Al-Quran ternyata diterbitkan dalam edisi 10.000 kopi. Dalam kata-kata Catherine sendiri, langkah-langkah ini dilakukan bukan untuk memperkenalkan Muhammadisme, tetapi sebagai umpan untuk memikat orang Kirgiz. Al-Quran diterbitkan dengan biaya negara, sebagian untuk meredakan Tatar keluhan tentang mahalnya harga buku yang mereka peroleh di luar negeri. Penerbitan Al-Quran di Rusia secara aktif dieksploitasi oleh Catherine dalam kebijakan luar negerinya, terutama selama perang dengan Turki, yang memberikan kesempatan kepada permaisuri untuk menampilkan dirinya sebagai pelindung Islam. Inisiatif Catherine menghadapi tentangan dari kalangan misionaris, di mana Al-Quran terus dipandang terutama sebagai ajaran palsu yang berbahaya yang bertentangan dengan iman Kristen. Catherine dituduh memperkuat cengkeraman Islam di Tatar dengan menerbitkan Al-Quran. Namun secara keseluruhan, permaisuri melanjutkan kebijakannya untuk membantu pertumbuhan kekuatan pusat yang nyata di wilayah-wilayah Muslim terpencil di Kekaisaran. Pedagang asal Muslim Rusia bertindak sebagai penghubung antara Rusia dan tetangga Muslimnya. Secara signifikan membantu penetrasi Rusia ke Asia. Muslim mulai melayani dalam jumlah besar di tentara dan angkatan laut Rusia, di mana posisi khusus Mullah Akhund dan Mu'adzin diciptakan untuk kepentingan spiritual mereka.
Dengan dekret 15 Desember tahun 1800, pembatasan penerbitan literatur agama Islam dicabut di Rusia. Pada tahun 1801 sampai 1802, jenis huruf Arab dari Pers St. Petersburg dipindahkan ke Kazan, di mana 1 tahun sebelumnya atas permintaan Tatar Kazan. Asiatic Pers telah didirikan di Gimnasium Kazan. Pada tahun 1861, Menteri Pendidikan menganggap menguntungkan bagi umat Islam untuk mencetak Al-Quran secara eksklusif di Pers Universitas. Mengutip sebuah undang-undang yang disetujui oleh Dewan Menteri pada 25 Oktober tahun 1849 yang mengizinkan pencetakan Al-Quran di percetakan milik pribadi. Sebuah edisi Al-Quran ditandai dengan tahun 1801 dan sangat mirip dengan Al-Quran Sankt Petersburg diterbitkan di sana. Salinan edisi ini diterbitkan dengan mengorbankan UNICEF dan agak kemudian dengan mengorbankan Amir Khanov. Termasuk cetakan ulang kemudian umumnya disebut Kazan Quran. Pada tahun 1829, Pers bersatu dengan Pers Universitas. Sampai hampir tahun 1840 itu sebenarnya satu-satunya pers dengan hak untuk menerbitkan literatur agama Islam. Edisi-edisi ini yang mendapat pujian tinggi daripada orientalis Eropa berhasil melewati banyak cetakan dan pada dasarnya melengkapi edisi Eropa sebelumnya dari Al-Quran. Apa yang disebut Al-Quran Kazan dilihat sebagai edisi Muslim pertama dari jenisnya, menjadi tersebar luas di timur dan diproduksi berkali-kali. Menurut pendapat Regis Blecher, mereka mungkin memainkan peran yang menentukan dalam proses berabad-abad untuk membangun teks Al-Quran yang terpadu. Salah satu prestasi penerbit adalah masuknya varian Al-Quran Al-Qiraat yang menampilkan tradisi 7 bacaan dalam edisi di tahun 1857 bersama teks versi Hafs. Ini adalah upaya unik untuk mendekati yang kritis. Upaya itu kemudian diulangi dalam sejumlah cetak ulang di timur. Ide Al-Quran, edisi kritik. Kemunculan filologi klasik pada abad 18 mengantarkan sarjana Jerman untuk melakukan studi Al-Quran setelah keberhasilan studi Bible. Gustav Lugel adalah orang pertama yang menerbitkan sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pada tahun 1834 dan indeksnya pada tahun 1842. Nilai-nilai dalam terbitan Vlugel diedit oleh Retzlaff pada pertengahan abad 20. Pada tahun 1927, Bergsteiger dan Jeffrey mengembangkan rencana Al-Quran edisi kritik. Walaupun sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai penerbitannya, namun rencana tersebut akan mencantumkan beberapa hal. Pertama, mengutip dari berbagai variasi sumber. Kedua, menemukan dan menerbitkan manuskrip asli karya penulis Muslim dalam masalah qiraat Al-Quran. Ketiga, membuat arsip foto dari cetakan paling tua Al-Quran dan studi terhadapnya. Mereka menggunakan basis teks qiraat Hafs dan berencana untuk menghitung ayat sesuai terbitan Vlugel yang sudah mengandung tanda wakaf. Kemudian, rencana Al-Quran edisi kritik juga mencantumkan kritik-kritik di halaman bawah dan terdiri dari ratusan variasi teks dengan indikasi 3 tingkat, yakni masa sebelum 7 qiraat, masa saat terjadinya 7 qiraat, dan masa setelah 7 qiraat. Edisi ini akan dibuat terpisah menjadi 4 jilid. Penelitian dan penemuan pada tahun 1970-an dan 1980-an menunjukkan bahwa kepenulisan Muslim pada abad pertengahan sama baiknya dengan teks sarjana Eropa pada abad 19 dan 20-an. Wansburg mengatakan bahwa penelitian yang berdasarkan pada tradisi Muslim akan mampu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan sejarah Al-Quran awal. Profesor Noceda di akhir 1990-an menerbitkan karyanya yang berjudul
sumber transmisi tulisan tangan dari teks Al-Quran yang bertujuan untuk menerbitkan manuskrip Al-Quran awal yang paling penting dan publikasi Al-Quran dengan bentuk daun lontar. Namun proyek tersebut belum selesai karena kematian Profesor Noseda, kemudian diteruskan oleh Dr. Keith Small, dan akhirnya proyek tersebut diteruskan oleh kerjasama Perancis dan Jerman. Dan bagian kedua dari tugas tersebut direalisasikan oleh Drosche. Publikasi teks Al-Quran yang berbeda dari Rosem Usmani saat ini tidak produktif lagi karena mayoritas muslim mengikuti Rosem ini. Walaupun rekonstruksi bentuk asli teks saat ini kurang peminat, yang lebih penting adalah sejarah konsolidasi dan evolusi penafsirannya dalam berbagai era dan area di dunia muslim. Sejarah pencetakan Al-Quran pada Muslim bagian timur. Pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-9, di Iran, pencetakan Al-Quran dilakukan dengan teknik cetak balok untuk memproduksi teks, grafik, dan gambar yang dikenal dan digunakan secara luas di dunia Islam. Pada masa itu, teknik cetak balok digunakan terutama untuk pembuatan jimat, misalnya matriks perunggu untuk pencetakan jimat. Nah, setelah itu, perkembangan pencetakan Al-Quran tidak mengalami kemajuan lebih lanjut. Begitu pula pengembangan tradisi manuskrip Islam abad pertengahan yang mana baru selesai pada abad ke-19. Akibat pengaruh tradisi berabad-abad, pencetakan Al-Quran tipe bergerak tidak menjadi populer. Justru tipe litografi yang lebih berfungsi sebagai tahap transisi ke tipografi. Nah, jadi tipe bergerak itu adalah sistem dan teknologi dari pencetakan dan tipografi yang menggunakan benda bergerak komponen untuk memproduksi elemen dokumen. Dokumennya itu biasanya individu karakter alfanumerik atau tanda baca, dan media yang digunakan biasanya kertas. Kalau tipe litografi adalah teknik mencetak pada permukaan licin yang umumnya teknik ini juga dipakai dalam memproduksi semikonduktor ataupun peralatan MEMS, yaitu Microelectromechanical System. Nah, teknik litografi ini juga sering disebut dengan nama cetak batu. Munculnya litografi terkait erat dengan minat pasukan pengrajin yang sangat besar yang terkait dengan buku tulisan tangan. Sebagian besar juru tulis yang mulai menjalankan perintah baru dan memainkan peran aktif dalam memproduksi litografi ini. Al-Quran litografi ini pertama muncul di dunia muslim, yaitu di daerah Turki Utsmaniyah, Mesir, dan Iran sekitar tahun 1820-an. Yang mana pada masa itu adalah masa di mana reformasi Muhammad Ali di Mesir. Hal ini yang menyebabkan upaya pertama untuk menerbitkan Al-Quran dengan menggunakan jenis logam sejak tahun 1833. Tapi kenyataannya dunia muslim menjadi akrab dengan cetakan Al-Quran yang cukup banyak hanya setelah tahun 1860-an. Tahap terakhir dalam pengerjaan pencetakan yaitu penyatuan teks Al-Quran. Hal ini dihubungkan dengan kemunculan edisi pencetakan Al-Quran di Kairo pada tahun 1919, 1923, dan edisi barunya pada tahun 1928 yang diselesaikan di bawah perlindungan Raja Mesir Fuad I. Pengerjaan edisi ini didahului oleh hilangnya minat sama sekali terhadap varian Al-Quran atau yang biasa kita kenal dengan Al-Qiraat oleh kaum modernis Mesir. Edisi tersebut didasarkan pada salah satu dari 7 bacaan yang paling populer di dunia muslim saat itu. Para kolegium mengandalkan pekerjaan mereka bukan pada analisis manuskrip awal, tetapi pada karya-karya muslim kontemporer tentang masalah bacaan atau Al-Qiraat. Meskipun demikian, edisi Mesir yang saat ini diterima di seluruh dunia muslim dan juga oleh para sarjana Eropa mewakili langkah maju yang signifikan dalam studi teks. Kegiatan para pembaharu muslim yang berusaha memperbaharui Islam dengan menghidupkan kembali tradisi-tradisi besar Islam saat itu
sedang berada pada puncaknya. Dalam hubungan ini, penciptaan teks kanonik Al-Quran tampaknya merupakan masalah mendesak yang sangat penting dalam membangun kesatuan dunia muslim. Nah, saat itulah pembubaran Kesultanan Turki pada tahun 1922. Peristiwa ini memisahkan kantor kekhalifahan dari kekuatan sekuler dan kemudian menghapusnya pada 1924. Pada tahun itu juga terjadi penerbitan Al-Quran dalam aksara Latin yang dilakukan hampir bersamaan di Turki dalam rangka Turkisasi dan politik modernisasi menjadi tantangan nyata bagi tradisi ini. Dalam memperluas perlindungannya terhadap Al-Quran edisi baru, Raja Fuad I yang telah menjadi pemimpin negara muslim terbesar menunjukkan rancangan yang sangat ambisius. Lebih jauh lagi, karya yang berhasil pada teks Al-Quran dimaksudkan untuk menunjukkan prioritas para sarjana muslim atas orientalis barat dalam bidang yang sangat penting bagi dunia Islam ini. Sejak itu, Kairo terus menjadi salah satu pusat pencetakan Al-Quran yang paling penting. Pada tahun 1977, Al-Azhar mendirikan pres khusus untuk mencetak Al-Quran dan karya-karya keagamaan. 8 tahun kemudian, kompleks pencetakan Al-Quran Raja Fuad menjadi salah satu kompleks pencetakan terbesar di dunia dengan kapasitas produksi 10 juta eksemplar per tahun yang didirikan di dekat Madinah. Memasuki teknologi informasi baru yang mana dilihat dari inovasi Eropa modern dalam penyetakan Al-Quran, terutama terkait dengan adanya teknologi informasi baru, dapat membantu mengembangkan font berdasarkan tradisi manuskrip. Kemudian Thomas Milo yang berasal dari Desotip Belanda, yang mana beliau menjadi pimpinan lapangan. Dia merupakan orang pertama yang menyadari bahwa di sisi grafis, tipografi komputer Arab konvensional tidak menangani gaya Arab tradisional. Artinya, beliau menyarankan bahwa untuk merancang tipografi Arab yang akurat secara historis, penelitian mendasar tentang perilaku kontekstual yang bergantung pada gaya merupakan sebagai prasyarat. Menurutnya, analisis yang dihasilkan akan berupa tata bahasa naskah, the font yang dihasilkan sintesis skrip. Setiap gaya Islam klasik utama perlu dijelaskan dalam cara tersebut. Kemudian di sisi logistik, tulisan Arab yang dikodekan oleh konsorsium Unicode mencerminkan situasi modern di mana huruf terdiri dari kerangka dasar ditambah diakritik disambiguasi. Namun, pada kenyataannya, teks Al-Quran generasi pertama ditulis dalam bentuk aksara Arab, di mana tanda disambiguasi berperilaku seperti karakter independen, yang mana ditambahkan ke teks oleh orang yang berbeda dalam waktu yang berbeda, seringkali dengan diwarnai perbedaan warna. Kemudian untuk mereproduksi keadaan teks-teks Al-Quran historis secara akurat, di Unicode standar tidak ada diakritik titik independen yang tersedia sebagai tanda untuk digabungkan dengan huruf rosem ambigu, yang mengakibatkan tidak mungkin untuk mereproduksi bagian-bagian digital di mana huruf dasar yang sama ditandai dengan satu atau lebih alternatif tanpa disambiguasi yang saling eksklusif. Selain itu, ortografi Al-Quran kemudian mulai memperkenalkan serangkaian diakritik korektif dan supletif, gunanya untuk melengkapi teks utama asli, yakni yang mana kategori diakritik supletif tidak ada pada radar sarjana, tidak diketahui konsorsium Unicode, dan akibatnya tidak didukung oleh teknologi font apapun. Sebagai akibat dari cacat gabungan yang diamati di atas, teks Al-Quran yang integral secara logis dan berbentuk benar dalam ortografi modern atau historis manapun
untuk pertukaran informasi dan penelitian saat ini tidak mungkin untuk dilakukan. Kemudian melihat alih-alih pengkodean teks menggunakan beberapa solusi ad hoc yang tidak kompatibel yang menghalangi pencarian teks atau kutipan di tingkat web. Oleh sebab itu, tujuan saat ini adalah untuk mengatasi kekurangan pengkodean dan untuk membuat tipografi berdasarkan tulisan tangan yang mana akan digunakan untuk produksi historis edisi Al-Quran berdasarkan tata bahasa naskah dan sistem bentuk dari kufi paling awal dan fragmen ijaz. Kemudian mengenai pembahasan percetakan Al-Quran yang berada di Madinah, yang mana pada itu dikuasai oleh Raja Fat, yang mana beliau berusaha untuk menggunakan dalam pekerjaan semuanya yang terbaik yang tersedia dalam penerbitan hari itu. Kemudian Mushaf Al-Madinah, salinan aslinya yang dibuat oleh Utsman, yang merupakan tersebar luas di dunia sampai sekarang. Sejak tahun 1985, kompleks telah menghasilkan lebih dari 200 juta eksemplar Al-Quran yang bertambah sekitar 10 juta eksemplar per tahun. Ia juga telah menerbitkan 55 terjemahan Al-Quran yang berbeda-beda dalam 39 bahasa. Nah, untuk yang terakhir, adapun situs webnya bisa dilihat di situ, yang mana situs webnya tersebut menyajikan berbagai materi yang berbeda jenis, yang mana di dalamnya itu terdapat koleksi font computing, Mushaf Al-Madinah for printing, Mushaf Al-Madinah untuk desktop publishing, Digital Research Center, Mushaf Al-Madinah for layanan Al-Quran, publikasi gambar, simposius percetakan dan penerbitan kitab suci Al-Quran. Kemudian ada juga pendidikan Quran dengan panduan suara, forum Al-Quran terkenal dunia kaligrafer, interpretasi makna Al-Quran dalam bahasa isyarat, perpustakaan audio sebagai serta Journal of Research and Quranic Studies. Ia banyak menampilkan dirinya sebagai komunitas sosial yang terspesialisasi jaringan, yang mana sebagai tempat pertemuan bagi semua orang yang tertarik dengan Al-Quran. Mungkin itu sedikit pembahasan mengenai informasi teknologi baru. Kurang lebihnya penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.